So, 11. Nuha mesti sini Nuha biasanya plastik. Kumis. Kumisnya ya Adit. Anu kono jatuh Bu. Kenapa? Mana sih? Dekian aku juga. iya. Ini tempatnya. Oke, tidak terstruktur. Ini nanti di langsung aja di mana materi ya Pak? Ya materi. Mana? Materi seni budaya. Ya Pak. Ya. Iya tapi langsung buka kan. Dan buka langsung. Kirim ke anak biar Ya, di-download sendiri-sendiri. Oh, download sendiri-sendiri. Iya. Berarti pakainya itu WA. WA. Oh ya udah. Tapi ini tak tampilkan dulu, tak buka. Nanti saya lewat Telegram nanti saya kirim. Berarti nanti Ini suaranya saya dimatiin dulu Mas. anak-anak Saya sekarang jenengan biar enggak masuk. Rambutnya wis kudu kayak anak espero kayak rambutnya pada. Iya, pada kerja bakti. Makasih ya. Nanti saya menyusul. Boleh absen, Bu? Biar absen dulu anak ya. Yung burati di sini Kan dulu, Bu. harus terus apa nih kan meeting. Karena ini Kan ada Bu Astri, ada Bu Aulia. Nah, iya. Mm-mm. Biar anak. Palingnya mau lopong Pak Ahmad masih di sana masih bersih-bersih. Dah? Ya, halo, selamat pagi anak-anak. Dengar suara saya? Pagi, Bu. Dengar. Iya, silakan bisa absen dulu ya, sambil menunggu teman yang lain masuk. Iya, Bu. Sudah, Bu. Posisi kameranya, wajahnya harus terlihat jelas ya. Iya, Bu. Iya, bisa lihat yang lain, Pak. Gian wajahnya kurang jelas. Gian Adiwibowo, 9G. Wah, rambutnya pada gondrong-gondrong ini. Iya, Bu. Coba besok anak yang laki-laki sempatkan ke salon potong rambut ya. Wah. Iya, Bu. Nanti biar kelihatan yang cowok mana, yang perempuan yang mana. Nah, ini yang cowok-cowok gondrong semua rambutnya. Wah. Saya nulis
Oke. Belnya sudah bunyi? Iya. Udah, Mbak Cing? Bisa kita mulai ya pembelajaran seni budaya Pasti pada 60 pagi hari anak, ini? Bu. Ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang pinter-pinter, Waalaikumsalam yang warahmatullahi rajin-rajin. wabarakatuh. Iya. Anak-anakku sing ayu-ayu, sing ganteng-ganteng, tambah ganteng lagi kalau yang cowok mau potong rambut. Besok minggu depan ketemu Bu Rati, rambutnya udah rapi ya. Kayak bintang. Iya, Bu. Kayak bintang gue loh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Semua sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke. Udah mandi belum? Sudah, Bu. Udah sarapan Bu. belum? Sudah. Udah, berarti semangat ya pagi hari ini ya. Insya Allah. Oke, ada yang udah on tapi kelihatan koordinator. Ada yang gabung. Itu yang gabung harus kelihatan semua wajahnya ya. Hasna Nur Isnaini gabung. Tadi Rara juga gabung saya lihat. Rifna Fauzan kameranya di posisinya yang pas. Oke, sambil menunggu yang lain masuk, untuk pembahasan materi pada pagi hari ini, kita masih berhubungan dengan materi yang minggu lalu. Materinya apa kemarin? Seni rupa. Ya, seni rupa materinya adalah melukis. Sudah siap untuk praktek melukis? Insya Allah siap. Ya. Kalian masih punya kuas sisa kelas 8? Masih, Bu. Masih. Kalau yang Hilang, masih Bu, punya buat mainan yang ponakan. hilang berarti bisa beli lagi. Oke. Untuk mengingat kembali materi minggu lalu. Coba. Siapa ya? Saya nyari siapa ya? Rifna Fauzan. Hadap kamera. Iya. Rifna Fauzan. Dengar Ya, suara Bu. saya? Oke. Apa yang dimaksud dengan melukis? Coba jawab. Melukis adalah, ayo buka buku nih. Sudah siap Sebentar, buku? Bu. Oh, sebentar. Berarti lali wingi. Tuh, kedengeran lagi buka buku. Ini enggak ada. Apa yang dimaksud dengan melukis? Kalau bisa jawab, saya tulis namanya, saya kasih poin. Bu. Saya Bu. Saya, Bu. Kemudian seni pelukis Orang. adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Kaisar Rafifah, tolong videonya diaktifkan. Error baik. Nggak bisa jawab? Oke, coba Melanda Rima. Jawab. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan data dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Oke, betul. Saya kasih poin ya. Terima kasih Melanda sudah menjawab. Ada yang mau menambahkan lagi? Melukis adalah? Saya, Bu. Oh, saya Bu. Suaranya siapa itu? Bintang, Bu. Bintang. Jawab Bintang, Bu, Bintang. 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 Melukis adalah suatu kegiatan yang menggambarkan suatu dengan perasaan pelukis seperti emosi serta menggambarkan tentang sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Oke, boleh. Ya. Barusan siapa namanya? Bintang.
Bintang Surya Putra, Bu. Oh yes, bintang. Surya Putra. Kelas berapa ya bintang? Mana sih wajahnya nggak kelihatan? 9C, Bu. 9C. Satu lagi. Satu lagi. Yang saya tunjuk yang rambutnya paling gondrong. Coba cari Pak Haji. Bentar. Siapa ya? Oke, baik. Oke. Anfalian Nika. 9A. Jawab. Ya, Bu. Lukisan adalah Melukis lukisan. adalah lukisan. Iya. Lukisan itu apa? Dan kalau itu bingung, alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk melukis? Coba. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk melukis? Pastel dan krayon. Satu, Ya. pastel dan krayon. Ya. 2, cat atau 3, warna. 4, pisau palet. 5, palet. Ya. Dan? Sudah. Oh ya, oke. Terima kasih. Walaupun membaca buku, tapi setidaknya kalian sudah mengulas materi minggu yang lalu ya. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Barusan namanya siapa ya? Lupa. Yang menjawab baru saja alat dan bahan melukis siapa ya? Anfalianika. Anfalianika. Kelas 9A ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Nanti Bu Rate akan ngasih poin ya, nilai tambahan. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap ya, semangat ya. Oke. Sekarang Bu Rate akan masih membahas materi tentang seni lukis, tetapi materi yang besok digunakan untuk tugas praktek tidak terstruktur. Ya, ini saya kasih tugas selama 1 minggu, saya kasih waktu 1 minggu untuk membuat lukisan dengan teknik pointillis. Coba, teknik pointillis itu apa? Ada yang ingat? Melukis dengan teknik pointillis itu melukis yang bagaimana? Menggunakan titik-titik. Oke. Teknik pointillis adalah melukis dengan menggunakan titik. Ya, sekarang saya tanya lagi. Kalau teknik spray, berarti menggunakan apa? Semprotan ya? Iya. Kalau teknik arsir berarti menggunakan apa? Arsiran. Pensil. Ya, yang direbahkan. Pensil. Iya. Kemudian kalau teknik akuarel, melukis dengan teknik akuarel itu tekniknya bagaimana? Melukis dengan menggunakan sapuan warna yang tipis, sehingga hasilnya tembus pandang dan transparan. Nah, di antara beberapa teknik lukis yang kemarin sudah disampaikan, berarti akan kasih tugas kalian membuat lukisan dengan menggunakan teknik pointillis. Tetapi alat yang digunakan nanti adalah wajah saya bisa terlihat, Pak Haji? Maksudnya saya. Nah, ini. Kalian tahu ini itu apa yang saya pegang? Cotton bud alias koroan kuping. Ya, ini adalah cotton bud. Semua punya enggak di rumah? Punya ya? Ini fungsinya untuk apa ini? Ada. Fungsinya untuk apa? Nggak tahu. Hah? Cotton bud nggak tahu fungsinya untuk apa? Berarti kalian belum pernah memakai dong.
Untuk membersihkan telinga ya, maupun membersihkan bagian tertentu yang kecil-kecil pakainya ini. Ya, besok kalian melukis menggunakan teknik pointilis. Alat dan bahannya menggunakan cat akrilik boleh, cat air boleh, cat minyak boleh. Alatnya pakainya cotton bud. Boleh divariasi. Yang penting kalian menggunakan cotton bud. Gitu ya. Sekarang saya akan memutarkan video, silahkan kalian amati. Ini Redmi Note, kok yang kelihatan malah motor ya? Wajahmu mana? Ya Bu, bentar Bu. Bentar Bu. Ivana mana Ivana? Ivana Farel. Mana dia? Oke. Iya. Oke anak-anak, akan saya setelkan video teknik melukis dengan menggunakan cutter bud. Dicermati baik-baik, dilihat baik-baik ya. Besok kalian akan menirukan menggunakan teknik pointilis ini. Oke, silahkan Mbak Aji. Dicermati baik-baik ya. Yang dari awal dulu. Oke, ini. Muncul kan. Banget kapan batik. Hebat. Iklan. Ditambah dulu. Berarti bukan yang ini. Itu sudah kelewatan. Nah, oke. Diamati baik-baik ya anak-anak ya. Nah, melukisnya alat yang digunakan ada kuas. Kalian bisa memanfaatkan kuas yang sudah tidak terpakai atau sisa kuas lama bisa digunakan lagi. Bisa terlihat jelas di layar kalian? Bisa, Bu. Oke, diamati ya. Saya yakin Ya. kalian pasti bisa. Amin. Bisa menggunakan spons untuk membantu. Awal menggunakan spons. Bisa spons yang digunakan untuk mencuci piring itu juga bisa. Spons yang digunakan untuk mandi seperti ini juga bisa. Bebas. Ya. Nah, cuma kayak gitu gampang. Nah, itu cotton bud yang sudah dijadikan satu, ada kurang lebih 10 atau 7 cotton bud dikasih karet. Kemudian untuk nutul-nutul pelan-pelan. Nah. Untuk kertas yang digunakan, kertas ukuran A3, warnanya bebas. Kalian bisa memilih kertas warna apa saja sesuka kalian. Tidak harus warna putih ya. Warna hitam ini boleh berarti? Boleh. Warna hitam boleh, warna merah boleh. Tetapi cat yang digunakan tidak boleh sama seperti warna background, nanti nggak kelihatan. Harus warna lain selain warna background.
Misalnya ini background-nya hitam, berarti warnanya harus selain hitam biar kelihatan. Ada warna pink, warna putih. Gampang ini Pak buat kayak gini. Ini anak TK aja bisa. Ini melukis seperti ini anak TK aja bisa ya. Apalagi anak SMP, gampang. Nah, itu menggunakan titik-titik ya. Berarti tekniknya pakai teknik apa? Teknik point tilis. Tetapi alat yang digunakan pakainya cotton bud. Jadi tidak terlalu runcing. Nanti kalian bisa memilih buka saja YouTube, memilih contoh gambar lukisan yang kalian suka, silahkan. Yang penting menggunakan cotton bud. Cotton bud. Iya. Oke. Saya lihatkan yang lain lagi ya. Ini saya cepatkan. Bentar. Ah, itu digambari kayak. Itu gambarnya bintang lagi nembak pacarnya. Di bawah pohon. Gampang kan? Gampangnya Paul. Itu kayak suasana di malam hari ya. Oke. Saya setelkan lagi. Mana Mbak Ci? Ini ya. Ini dimatiin dulu nggak? Kayaknya yang tadi belum mati deh. Sebentar. Nah, ini beda lagi. Dilihat, ini kertasnya putih ya. Ya. Bisa terlihat di layar kalian? Bisa. Oke. Kalau itu nggak pakai kuas dari awal sudah memakai cotton bud, ya. Bisa. Kalau yang besok nggak ada kuas, nggak usah beli kuas, nggak apa-apa. Yang penting punya cotton bud, bisa melukis langsung pakai cotton bud, seperti contoh yang di video ini. Menggunakan gradasi warna. Jadi untuk warna dasarnya, warnanya lebih gelap. Kemudian atasnya dikasih warna yang lebih terang. Tadinya kuning tua kasih kuning muda. Setelah kuning muda selesai, nanti dikasih warna putih. Nah. Besok melukisnya tidak harus melukis pohon ya. Saya bebaskan tema lukisannya apa? Bebas. Ayam. Ayam. Puyuh. Puyuh. Ayam.
saya carikan lagi. Biar ini minggir ke atas gimana? Oke. Saya setelkan lagi. Ini yang lebih sederhana. Dilihat dulu. Susah, Bisa membuat bunga, bisa membuat lukisan apa bebas. Yang penting kalian menggunakan cotton bud. Kalau itu dibantu dengan menggunakan kanvas yang ukuran kecil. Kanvas ukuran nomor 1 yang paling kecil. Besok kalau kalian tidak pede untuk langsung menorehkan catnya di situ, bisa dibuat sketsanya dulu pakai pensil ya. Sebelum melukis, membuat sketsa dulu pakai pensil di kertas yang akan dilukis. Baru membuat lukisannya dengan menggunakan cat. Kalau ini sudah profesional, jadi langsung membuat di situ tanpa menggunakan sketsa. Kalau kalian besok pakai sketsanya dulu. Ada. Videonya diamati ya, jangan ditinggal pergi loh. Arina Nur Hurul kemana ini? Tuh, harus ada itu ya. HP saya di sana nggak ke bawah. Sapi kurban. Sayur. Ini sambil saya cek loh ya. Kalian betul-betul memperhatikan video atau ditinggal pergi? Ya, jadi yang dilukis itu warna yang tua dulu. Warna tua untuk dasar. Nah, dengan warna yang gelap. Itu Diva Priska, teman yang satunya seluruh lihat videonya, jangan lihatnya kemana-mana. Nah, lihat video Mbak. Malah lihat apa sih kue? Lihatnya ke sana. Ini saya cek satu-satu loh. Saya percepat.
Nah, ini kemudian finishing akhir ya, hasilnya seperti itu. Bagus kan? Itu gampang sekali itu. Kalau sampai nggak bisa kebangetan. Oke, saya setelkan lagi. Ini contoh yang biar ke menunggu. Oke. Oh, ini masih sama. Ini sama pointillis, tapi warnanya lain ya. Ini background-nya hitam seperti tadi. Saya percepat. Jadi kalau membuat lukisan dengan teknik pointillis ini, catnya harus kental ya, anak-anak. Catnya nggak bisa encer, harus kental. Bahkan tidak usah dikasih air kalau sudah. Nah, kekentalannya itu seperti yang ada di video. Kalau bisa malah dari tempat catnya itu langsung dituang, tidak usah dikasih air. Nah, seperti itu. Harus kental catnya. Sehingga titik-titiknya akan terlihat lebih jelas. Dan tidak bleber kemana-mana. Kalau catnya keenceran, nanti catnya bisa bleber kemana-mana. Nah, hasilnya seperti ini. Bagus kan? Oke, saya kasih contoh lagi. Yang digabung dengan lukisan. Ini apa ya, Pak? Bukan. Oh, udah. Oke, satu lagi, bentar. Nah, yang ini dari awal. Oke. Ini melukis dengan menggunakan cotton bud, tetapi dicampur dengan teknik lukisan lain. Dengan menggunakan kuas. Kalian melukis dulu untuk background, kemudian nanti untuk finishing baru dikasih titik-titik menggunakan cotton bud. Dilihat dulu nih, dicermati. Tuh kan, catnya kental. Catnya kental dan tidak dikasih air. Revani, wajahmu nggak kelihatan. Revani Nurul, 9C. Nah, wajahnya sini dong. Biar cantiknya kelihatan. Kalian juga bisa membuat lukisan dengan seperti itu. Jadi melukis dulu untuk background. Catnya yang tebal ya. Baru nanti finishingnya menggunakan cotton bud. Tinggal 10 menit lagi. Gampang ya? Kelihatannya gampang. Nanti kalian bebas, silahkan mau melukis apapun temanya saya bebaskan. Yang penting ada salah satu alat, yaitu cotton bud. Harus menggunakan cotton bud.
Saya percepat. Nah. Kalau sudah jadi background-nya, pada saat catnya masih dalam keadaan basah, kemudian di titik-titik menggunakan cotton bud yang digabung jadi satu, dikasih tali pakai karet. Nah, jadi hasilnya akan seperti itu. Coba dilihat, diamati baik-baik anak-anak, silahkan tuh. Bagus kan? Tuh. Jadi seolah-olah teksturnya itu kasar ya. Nah, bagus kan? Tuh. Kira-kira bisa nggak ya melukis seperti itu? Bisa nggak? Insya Allah. Allah, pasti bisa ya. Bisa, Saya kasih waktu Sangat 1 bisa. minggu. Iya, sangat bisa sekali. Ya Bu, sip, mantap. Mantap kan? Gambarnya bisa, Bu. Hah? 1 minggu dari sekarang, Bu. Bisa, Bu. Kenapa? 1 minggu dari sekarang. Gimana? 1 minggu dari sekarang. Iya, tugasnya 1 dari minggu sekarang. dari sekarang. Dari hari ini, Rabu minggu depan, Kamis. Ya, lahir cetahin Kamis. harus sudah jadi. Kalian siap-siap beli cat ya. Beli cat sendiri-sendiri ya. Catnya yang penting cat cair, bisa cat minyak, bisa cat akrilik. Cat minyak bisa, cat akrilik bisa, cat air bisa. Tapi yang harganya terjangkau itu adalah cat akrilik dan cat air. Kalau cat minyak mahal, nggak usah ya. Pakai cat air, cat minyak, cat akrilik aja. Iya. Raya banget. Kertasnya bisa menggunakan kertas asturo bisa, kertas manila yang berwarna bisa. Yang penting ukurannya itu ukuran kertas gambar A3. Bisa dikira-kira ya besarnya ya. Nah, dan lukisannya tidak usah digaris tepi. Tidak usah digaris tepi. Seperti contoh yang di video ini. Ya. Bagus kan ya? Tuh, bertahap. Silakan nanti setelah mengikuti bagus apa maning sing pacaran. Adit. Oh, Gale. Nah. Hore. Jadi. Hore. Bisa ya? Boleh tersana nih, Bu. Iya. Bu. Kalian tersindir, Bu. Siapa sih tersindir? Pasti bisa, Bu, pasti. Pasti bisa ya. Anak-anakku kan pinter-pinter, kelas 9 kan. Ya, Bu. Pinter-pinter, ganteng-ganteng, ayu-ayu, komplit. Oh iya jelas. Amin. Alhamdulillah. Tapi minggu depan yang cowok sudah potong rambut ya? Woi sudah. Ya siap, oke Bu. Saya nggak mau Harus kalau berapa, ada Pak? orang Dipendekin aja Bu. Saya eman-eman. Oke. Cukup ya videonya cukup. Oke, Pak Aji ke materi yang tadi. Oke, Bu. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu tugasnya. Saya jelaskan. Iya, berhenti. Ibu. Saya jelaskan dulu tugasnya. Saya tampilkan. Iya. Iya. Oke. Bisa terlihat di layar kalian ya, anak-anakku semuanya. Kayak mulang bocah TK. Bu Guru. Iya. Oke. Bu Ratih kasih tugas mandiri tidak terstruktur. Bentuknya adalah penilaian praktik ya. Oke. Iya, Bu. Mata pelajaran seni budaya Bu. kelas 9 semester 1, waktunya 1 minggu. Dikerjakan 1 minggu dari sekarang. Kompetensi dasarnya membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Oke. Instrumen, soal. Oke. A. Membuat karya seni lukis dengan menggunakan
cotton bud. Tulisannya betul apa enggak itu cotton bud? Ini ya, menggunakan cotton bud. Ya. Yang pertama, untuk alat dan bahan yang disiapkan, kalian harus menyiapkan pensil. Semua punya pensil ya? Punya. Karena kalian masih tahap latihan, jadi nanti sebelum melukis, kalian membuat sketsanya dulu dibuat menggunakan pensil. Tapi pensil yang digunakan untuk membuat sketsa, pensil yang HB atau jangan yang terlalu tebal. Oke, kemudian yang disiapkan ada penghapus. Yang namanya sketsa itu tipis, sketsa tidak tebel-tebel, wah nggak disetep kertasnya harus soek. Gitu ya, tipis. Kemudian yang disiapkan lagi ada cotton bud. Wajib beli ini. Kemudian ini bisa di screenshot ataupun nanti akan saya share ke grup Telegram ya. Tugasnya. Di-share aja, Bu. Ya, oke. Kemudian kuas kecil atau sedang. Kuas kecil atau sedang. Kalau mau pakai kuas, bentuknya ada lukisannya, bisa menggunakan kuas. Tapi juga bisa hanya pakai cotton bud saja bisa. Tapi kalau mau divariasi seperti contoh yang tadi yang terakhir, berarti harus pakai kuas ya. Kuas, cotton bud. Gitu. Terus disiapkan juga ada sponnya. Kalau kalian mau menggunakan spon, bisa spon yang buat mandi, itu ya. Bisa juga spon yang untuk mencuci piring. Nah, itu. Kemudian untuk kertas gambarnya ukuran A3. Warna kertas itu saya bebaskan. Boleh warna merah, warna hitam, warna hijau, dan lain sebagainya. Warna putih. Yang penting warna yang digunakan untuk melukis harus warna berbalikan atau tidak warna yang sama dengan background yang digunakan, begitu ya. Kemudian untuk catnya menggunakan cat akrilik dan cat air. Sebenarnya menggunakan cat minyak itu bisa, tetapi karena harganya terlalu mahal, kalian cukup pakai cat air. Cat air atau cat akrilik. Begitu ya. Beli sendiri ya. Oke. Kemudian kalau teknik pembuatan dan tema. 1. Yang A ini, melukis menggunakan cotton bud dengan tema lukisan bebas. Silakan saya bebaskan kalian mau melukis dengan tema apa bebas. Yang penting jangan apa ya, temanya mendidik lah. Lukisannya jangan lukisan yang aneh-aneh kayak gitu. Bebas ya, yang penting pakai cotton bud. Kemudian langkah pembuatan itu difoto. Seperti yang saya contohkan di sini, tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, terserah mau berapa tahap. Itu per tahap difoto, kemudian ditaruh di kolom-kolom seperti ini. Jadi ngirimkan ke saya tidak beberapa foto dikirim, nanti kebanyakan. Foto beberapa ditaruh di kolom-kolom, baru dikirim ke saya. Gitu ya, paham ya anak-anak? Jelas nggak maksudnya? Paham, ya. Bu. Ini adalah kolom per tahap. Tahap 1, misalnya alat dan bahannya apa saja, tahap 1, tahap 2, tahap 3, difoto saja Bu Rate sudah paham, gitu ya. Kemudian, nah ini isinya tuh langkah-langkah sampai dengan selesai. Kemudian hasil akhirnya, misalnya ini lukisan. Misalnya ini lukisan. Nanti kalian menggunakan seragam identitas sambil memperlihatkan membawa hasil karya lukisan. Misalnya ini lukisan. Kalian foto seperti ini. Dengan membawa lukisan di foto. Jadi kalian mengirimkan tugas 2. 1 langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua foto yang sudah jadi bersama yang membuat. Mudeng? Paham nggak? Paham ya anak-anak ya? Oke. Yang belum paham silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Belum, Bu, belum. Berarti sudah mudeng semua ya? Sudah paham semua ya? Oke. Paham sudah, Bu. Oke, ini bisa di screenshot dulu di HP. Nanti juga akan saya share melalui grup Telegram. Informasi untuk yang mengumpulkan tugas, itu semuanya harus di Telegram, jangan ke WA. Kalau WA percuma nggak akan saya buka. Ya?
Oke. Oke, Bu. Yang belum Ya, Bu, terkoreksi, yang belum dikoreksi sama Bu Ratih sabar ya, karena Bu Ratih ngoreksi banyak orang. Kelas 8, kelas 9, jadi yang belum dikoreksi sabar menunggu. Oke? Itu saja dari saya karena jamnya sudah habis. Lanjut ke mapel bahasa Inggris bersama Miss Marisa. Terima kasih. Kurang dan lebihnya untuk pembelajaran seni budaya pada pagi hari ini saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Selamat berkarya anak-anak. Selamat, Bu. Bye. 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 Ya, makasih ya, Bu. Bye. Bye. Halo, guys. Halo, welcome to my guys. What's up, bro? Halo, welcome to my guys. Sorry, Kak. Cara sunu kata istilah. Oke, Allah. Ini semua. Iya, Cak. Halo. Ya, halo. Ya enggak di chat, Pak. Enggak. Ya, enggak, sumpah. Enggak, sumpah, yakin. Putih banget. Keren. Iya, aku nggak bohong, sumpah. Ngomong iwong tapi suaranya bocor. Tinggal nulis itu. Dalam sih Nur, mau ke apa yang ini betul loh. Dalam lain. Oke. Ya, siapa? ya? 17. Ini. Absennya. Peringatan. Mau apa yang bikin gila? Ulang. Lupa gitu. Saya Spiro. Sip, mantap. Oh, nggak ada PDF-nya ya. Berarti buat aja, Pak. Yang buat aja. Yang ini aja, Pak. Kurang. Nggak bisa diorat-orat. Yang buat aja. Sing sijine nang isor. Kon telak. Masuk dulu ya. Aku tomei. Oh, atas. Oh, ya. Hafizah. Assalamualaikum semuanya. Sing sijine nang isor. Banget, Re. Lengkap banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi ya. Kita belajar bahasa Inggris. Tadi sudah di-upload, Mbak. Ya, kita hari ini belajar bahasa Inggris. Melanjutkan yang kemarin ya. Langsung saja ya. Kalau yang kemarin kamu sudah mengirimkan ke saya tugas terstrukturnya dan beberapa sudah saya lihat satu persatu, kemudian sudah saya koreksi, ada yang perbaikan, kemudian ada yang dikirimkan, tapi ada juga yang belum mengirimkan perbaikannya. Intinya tugas yang kalian kirimkan ke saya sudah saya baca semua, saya lihat semua, dan sebagian besar sudah doing great, sudah great. Kerjaannya hanya beberapa yang harus diluruskan. Oke. Seperti misalkan, bentar.
Tugas. Tugas terstruktur. Masih kan ya, tugasnya masih ya. Sekali lagi, kemarin kita belajar mengenai chapter 1, itu cara menyampaikan ini harapan, doa, ucapan selamat itu ya. Kemudian kita sudah bahas dialog 1, dialog 2. Kalau di dialog 1 itu achievement-nya adalah ini kan ya, winner of storytelling competition. Kemudian kalau yang dialog 2 itu apa ini? Champion of the class, achievement-nya. Kemudian dialog 3, achievement-nya apa ini? Ada yang tahu? Achievement-nya apa dialog 3? Kalau ditanya diem semua, kalau tadi berisik. Dia pergi ke ini, the school storytelling competition. Kemudian dialog keempat, ini yang Udin dan ayahnya, berarti Udin sedang birthday. Kemudian yang selanjutnya Edo dan Benny. Edo dia mau ikut race. Kemudian yang Edo dan Siti mereka lagi membangun tenda. Kemudian Siti dan Udin, yang Siti dapat scholarship. Berarti di achievement, sekali lagi saya bilang ya, semuanya konsentrasi ya. Achievement itu pencapaian. Apa sih prestasi apa yang didapat sehingga orang itu dikasih ucapan selamat. Berarti kamu di sini nulisnya harusnya apa saja? Winner. Winner. Aduh tulisannya jelek, biarin. Winner of storytelling competition misalkan. Kemudian birthday berarti happiness. Dia ulang tahun. Ada lagi tadi scholarship dan sebagainya. Kemudian congratulations itu ucapan selamatnya. Berarti ditulis di sini cara mengucapkan selamatnya bagaimana saja. Ada congratulations, Siti, dan sebagainya. Kemudian ini yang masih sering atau masih banyak miss ya. Miss hope atau wishes. Hope atau wishes itu berisi harapan. Kamu itu mau mendoakan seperti apa sih? Harapanmu apa sih? Kalau misalkan yang paling gampang dan orang sering bilang, misalkan kalau ada yang birthday, benar? Biasanya kayak gini bilangnya, happy kalau biasanya itu happy kayak gini ya, jalan sendiri. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Biasanya doanya apa? Yang paling sering itu bilang wish you all the best. Iya, wish you all the best. Tahu nggak maksudnya apa itu wish you all the best? Ada yang tahu nggak? Wish you. Doakan yang terbaik. Iya, yang terbaik. Saya doakan kamu yang terbaik, semua yang baik-baik. Atau lagi misalkan wish-nya itu nggak mesti harus ada wish-nya, nggak perlu langsung nggak perlu dibilang wish, nggak perlu bilang hope. Kemarin misalkan adik saya dia lulus seleksi ke perguruan tinggi. Saya bilang ke dia, saya kasih ucapan ke dia seperti ini. Congratulations, congratulations. Kemudian saya bilang seperti ini ke dia. Brighter future ahead. Nah, saya bilang brighter future ahead. Saya nggak pakai wish, nggak pakai hope. Saya langsung bilang brighter future ahead.
Brighter itu artinya lebih cerah. Future itu yang belum kita jalani, masa depan. Ahead itu di depan. Berarti saya ngasih ucapan ke adik saya, selamat. Semoga masa depannya cerah. Nggak perlu pakai wish, nggak perlu pakai hope, bisa. Kemudian kita kembali lagi respons. Respon itu apa kemarin? Ada yang tahu? Tanggapan. Tanggapan, very good. Tanggapannya dari kalau ada orang ngasih congratulations. Kemudian komplimen, apa kemarin komplimen? Apa? Komplimen apa komplimen? Komplain. Apa? Bukan komplain. Kalau komplain seperti ini tulisannya. Ini komplain. Ini komplain. Nah, ini komplain. Kalau komplimen itu pujian. Ya, pujian. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke activity 3. Observe the following explanation. Kenapa sih kita itu harus ngasih congratulations ke others? Buat apa sih? Why should we congratulate others? Kenapa kita harus memberi ucapan selamat? Kenapa kita harus kasih ucapan selamat ke orang lain? Ternyata dari yang sudah kita pelajari, kita itu we congratulate others to show our happiness. Untuk show, untuk menunjukkan kebahagiaan kita. Knowing their joy, their success, or their achievement. Jadi kalau ada orang yang sedang berbahagia, orang yang mencapai kesuksesan, atau orang yang memperoleh prestasi, kita harus show our happiness. Caranya bagaimana? Ya tadi, kita congratulate. Kemudian, biasanya setelah kita memberi ucapan selamat, we can also show our hope and wish to them. Kalau di dialog-dialog sebelumnya, kamu sudah lihat contoh percakapannya ya. Ini yang bisa kamu gunakan untuk mengucapkan congratulate, hope, and wish. Here, sambil dilihat di diktatnya, halaman 5, ya, yang di bawah dialog itu, here are some expressions and ways. Berikut ini adalah beberapa ekspresi dan cara. Ada beberapa ekspresi atau cara to help you in using congratulations, untuk membantu kamu menunjukkan empatimu dengan memberi ucapan selamat. Showing your hope, menunjukkan harapanmu or wish, and how to respond them. Jadi di bawah ini kamu akan belajar menunjukkan ucapan selamat, memberi doa atau harapan, dan cara juga kalau ada yang memberi selamat ke kamu, cara ngeresponnya yang bagaimana. Yang pertama, hope atau wish, harapan atau doa. Biasanya, hope atau wish itu diikuti dengan kata that. Contoh, I hope that you win the speech competition. Aku berharap bahwa kamu akan menang lomba pidato. Atau we hope that, ini yang didoakan Sarah. I hope that Sarah will be back from Budapest tonight. Saya berharap kalau Sarah akan kembali dari Budapest nanti malam. Atau that-nya ini tidak diikutkan, langsung saja setelah hope, harapannya apa? I hope you win the first prize. Semoga atau saya harap kamu bisa mendapat first. Apa itu first? Pertama. Prize? Lomba. Hah? Hadiah. Semoga atau saya harap kamu dapat juara pertama. Kemudian I hope that you will be the winner. Hope-nya, that-nya boleh dipakai, boleh juga tidak. Itu kalau pakai hope plus that. Sekarang yang kedua, hope diikuti to infinitive. Infinitive itu verb asli. I hope boleh verb asli, boleh be. Yang be-nya be asli.
Hope diikuti to infinitive atau be. Contoh, I hope to be a good singer. Saya berharap menjadi penyanyi yang baik. After joining the singing competition, setelah mengikuti lomba menyanyi. Kalau I pakainya hope, kalau she pakainya hopes. Masih ingat ya? Sebentar. Sekarang kita lihat beberapa arti penting Pancasila dalam kehidupannya sebagai bangsa, negara, dan masyarakat. Masih ingat Pak enggak? Subjek itu ada berapa kelompok subjek? 2. Berapa? 2, Min. Ya, very good. Ada 2 kelompok subjek. Kalau kelompok yang pertama ada siapa saja? Ayu, they. Iya, ada I, ada you, ada we, ada they, ada bentuk tunggal atau bentuk jamak? Tunggal. No. Tunggal. Jamak. Kalau kelompok 2 ada siapa saja? He, very good. Ada she, ada it, ada bentuk tunggal. Very good. Nah, kita balik lagi. Kalau bentuk pertama ini diikuti kata kerja atau verb asli. Lah kalau yang kedua ini diikuti kata kerja yang berakhiran s atau es. Kembali lagi ke diktat. I hope. Kalau I tadi bentuk pertama, kata kerjanya asli. I hope to be a good singer. Kalau she pakainya hopes. She hopes to catch more butterflies in the garden. Apa sih butterflies itu? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Very good. Selain pakai hope asli, kamu juga bisa juga kasih akhiran hopefully. Kalau hopefully, letaknya di depan. Hopefully dulu, baru subjeknya. Kalau tadi subjek, baru hope, subjek hopes, karena she, sekarang hopefully-nya taruh depan. Setelah hopefully, baru subjek. Hopefully artinya sama. Semoga you will recover soon. Kamu segera sembuh. Ngapain dikasih ucapan segera sembuh? Berarti orangnya sedang sakit. Hopefully we will meet again. Semoga kita akan meet again. Ketemu lagi. Berarti diucapkan ketika kita mau semoga kita bertemu lagi. Berarti diucapkan ketika kita sedang apa? Berpisah, berpamitan. Ya, moga-moga kita ketemu lagi. Selain hope, pakainya wish sekarang. Sama, kalau wish itu asli diletakkan setelah subjek. I wish you have a great day. Semoga harimu menyenangkan. Great day. We wish you a Merry Christmas. Nah, ini terjemahannya bukan kita berharap kamu punya Natal yang baik, tapi ini diterjemahkan selamat Natal. Seperti itu. Kemudian, setelah hope wish, cara, kalau tadi hope wish harapannya ya menunjukkan doa kamu, keinginan kamu untuk orang lain atau apa. Sekarang cara mengucapkan selamatnya. Yang pertama, kamu bisa bilang, I'd be the first to congratulate on your success. Saya akan jadi the first. Yang pertama menyelamati kamu ketika kamu sukses. I'd like to congratulate you on winning the contest. Saya ingin menyelamati kamu karena sudah win, memenangkan kontes. Please accept my warmest congratulations on your success, bisa. Atau may I congratulate you on being elected as new chairman, bisa. I must congratulate you for winning the contest. It was great to hear about your achievement. Atau cukup yang paling gampang kamu bilang congratulations atau congratulations on. Nah, titik-titik di sini kamu isikan dengan achievement.
atau pencapaian atau happiness apa yang orang lain terima. Kayak ini yang sudah saya ketik italic ya, sudah saya ketik font miring ini, nanti bisa dituliskan di sini. It was good to hear about apa. Not congratulate you for winning the contest. Jadi ini nanti diisi dengan pencapaiannya apa. Kemudian responnya sekarang. Responnya ada banyak sekali caranya. It's very good of you to say that. Wah, kamu baik sekali ya. Kamu udah nyelamatin saya. How nice of you to say so. Thank you very much. Biasanya yang paling lumrah setelah congratulations, orang akan bilang thank you. I'm glad you think so. Terima kasih. Oh, it's nothing special. Enggak spesial banget kok sebenarnya. It's nothing special actually. Sebenarnya biasa aja kayak gitu ya. Merendah, meninggikan mutu. Oh, I have a lot to learn dan biasa aja. I have a lot, masih banyak yang harus saya pelajari. Misalkan masih banyak yang harus saya pelajari. Farel, selamat ya kamu nilainya dapat nilai 100. Farel bilang, kok bagus. I saw you on screen. Kamu dapat nilai 100. Nah, Farel bisa bilang, I have a lot to learn yet, Miss. Saya sebenarnya masih banyak yang harus dipelajari. Oh, not really. Biasa baik. Bisa baik gitu ya. Atau, nothing to it actually. Biasa baik. Kayak gitu. Oh, thanks. Terima kasih. Nah, biasanya setelah ada yang memberi ucapan selamat, kamu respon, kamu kasih hope. Yang terakhir biasanya diberi komplimen atau komplimennya di atas dulu juga bisa. Namanya saja komplimen, bukan komplain. Kalau komplain itu kayak kamu kecewa terhadap sesuatu, kemudian kamu mengajukan komplain. Kalau komplimen itu pujian. Namanya saja pujian. Kamu harus menggunakan adjective with positive meaning. Nah, yang dipuji itu adalah sesuatu yang muatannya positif, yang bagus-bagus. Berarti nanti kamu membutuhkan adjective atau adjective itu kata sifat. Nah, kata sifat yang baik-baik. Misalkan, kayak kemarin kamu mengumpulkan tugas, saya jawab atau saya respon dengan well done. Bagus. Selain well done, ada juga great, fantastic, marvelous, good job, excellent, amazing. Sambil dengarkan ya cara membaca yang benar ya. Ditirukan, boleh. Nanti kalau mau bilang kata-kata seperti ini harus ingat, oh Miss Marisa ngomongnya kayak gini, well done. Yang ini well done, great, fantastic, marvelous, good job, excellent, amazing. Ya, kamu di rumah misalkan dipakai, kalau bisa bahasa Inggris jangan cuma pas pelajaran aja dipakainya. Di rumah ketemu adiknya pagi-pagi mau nyapu, pegang sapu, dia mau bersih-bersih rumah. Adikmu dipuji, wah dek kamu amazing, wah dek kamu fantastic gitu. Ibunya habis bikin sarapan, kamu makan sarapan, kok rasanya enak. Kamu bisa bilang, Mom, it's great. Mom, it's fantastic. Mami, Mae, Mama, your food, your cooking is marvelous. Atau good job, it's nice meal. Selanjutnya, memuji orang juga bisa bilang dengan I'm proud of you. Saya bangga dengan kamu. Selanjutnya, you did an incredible. Incredible itu sama dengan yang di atas, luar biasa. You are brilliant. Kamu cerdas. You are very smart. Kamu juga cerdas. What a wonderful world. Dunia ini sangat indah atau hari yang menyenangkan. What a great song. Wah, lagunya bagus sekali. What a beautiful girl. Wah, ceweknya cantik sekali. Bisa pakai what, bisa pakai how. Ini yang artinya kalau di bahasa Indonesia itu alangkah itu loh. What a wonderful world. Wah, alangkah indahnya dunia ini. Sekolah nggak perlu
naik angkotnya sambil di rumah, sambil duduk. What a wonderful world. Terus sore-sore nyetel lagu dari apa itu namanya? Spotify atau dari YouTube. Bacanya YouTube ya, anak-anak. YouTube. Lagunya bagus, kamu bisa bilang what a great song. Lagi jalan-jalan mau beli kuotanya habis Miss, belum bisa ngumpulin tugas terus kurelah alasan. Ketemu mbak-mbak cantik, batin wae dalam hati coba omong kayak nanti Mbak GR. What a beautiful girl. Atau adikmu girl, what a beautiful girl. Kalau girl itu beautiful, kalau laki-laki buat boy itu apa ya? Handsome. Handsome. Berarti nih adikmu cowok habis mandi bersih wangi, kamu bisa memujinya pakai what a handsome boy. Atau kalau pakai how bisa how smart you are. Wah, kamu itu loh smart banget. Wah, kamu itu loh. Wah, dia itu loh baik banget. How kind she is. Dia itu baik banget loh. Terus temanmu mobilnya baru. Wah, mobilmu keren banget, Dik. Kamu bisa bilang how amazing your car is. Kalau bahasa ngapaknya gimana? Memuji mau orang mobilnya bagus, contohnya punya gimana? Kalau bahasa Jawa ngapak? Oh, mobilnya main teman ya? Ya. Mobil main teman. Apalagi? Wapi Apple. Terus apa lagi? Main ya? Sampai dulu ya, Dek. Mobilnya main banget ya gitu ya. Iya, bisa saiki sekarang dirubah. Wah, main Apple mobil kayak bilang saja how amazing your car. Amazing lah ya, amazing sering. Amazing itu amazing. Ganti misalkan bukan cuma car, misalkan kamu ini yang lagi hype sekarang itu kan bicycle ya. Bicycle, bukan bicycle. Bicycle. Wah, beli sepeda baru, habis dibeliin sepeda baru sama mama kek atau sama bapak kek. How amazing my bicycle is. Nah, kayak gitu cara memuji. Kemudian kita lanjut lagi. You can express your wish, hope, and compliment in oral or written. Kamu bisa menyampaikan harapan, doa, dan pujian serta ucapan selamat secara orally atau ngomong langsung. Nah, selain secara orally, kamu juga bisa secara written. W-nya dibuang aja, kangelan nggak usah ngomong, pakainya written atau tertulis. Jadi bisa diucapkan, bisa juga tertulis. In oral form, kalau mau diucapkan, you show your feeling within the conversation like a below example. Jadi ini ada dialog antara dua orang lagi ngobrol. Antara A dan B. Si A bilang, have you heard my good news? Have you heard? Pernahkah kamu dengar atau sudahkah kamu dengar? Atau bahasa Jawanya, ngerti ora? Nah, ngerti ora itu nek bahasa Inggris kita dadine have you heard? Ngerti ora? Kayak kalau orang mau itu loh, mau ngerumpi itu. Ngerti rak? Kok ngerti urung? Have you heard gitu ya. Kalau yang ngerumpi pakai bahasa Inggris biar orang lain tahu enggak tahu kamu ngerumpi ya. Ngerumpinya the next level gitu. Have you heard my good news? Kamu udah dengar belum? Kok enggak wis krungu? My good news, aku punya berita. Good, berita. Bagus. Terus dia jawab, you haven't told me anything yet. Loh, kamu belum bilang, haven't. Kamu belum bilang apa-apa. You haven't told me anything yet. Lah, kok beurung cerita apa-apa, Kak? Gitu kan, kamu ngomongnya biasanya. Apa sih? Atau kamu belum cerita, terus yang ini jawab, good news-nya ternyata ini. Good news-nya, I got a promotion at work earlier this week. Saya dapat promosi. Promosi itu kenaikan jabatan, orang promosi dodolan. Di tempat kerja earlier this week, awal minggu ini. Is that right? Mosok? Apa iya? Nah, is that right? Tenane ya. Apa? Selain itu terjemahannya. Is that right?
Ndak yo, masa tenane? Well, it is. Tenan. Yang ora apa sih? Well, it is. Nah, besok-besok ngobrol pakai bahasa Inggris. Mosok, ya bilang mosok. Is that right? Well, it is. Tenan. I am really happy aku loh seneng Paul. Nah, karena dia punya achievement tadi, promotion, maka B ngasih congratulations on your promotion. Congratulations on. Diikuti dengan achievement-nya apa? Oh, achievement-nya promosi. Terus E kasih response. Thank you very much. Kemudian B, karena ada yang bilang thank you, dia I am really excited for you. Aku ikut senang. Seperti itu. Nah, itu tadi kalau lagi ngobrol atau orally. Selain itu, kamu juga bisa menyampaikan ucapan selamat in written form. Dalam bentuk tertulis. Bentuk tertulis biasanya kamu kirimkan kartu ucapan selamat. Sekarang itu banyak sekali ya template ucapan selamat di Google. Jadi sekarang you have to be the next level too. Kalau ngasih ucapan selamat, kamu pakailah bahasa Inggris ya. Biasanya ya itu tadi yang paling sering kan kalau birthday. Sekali lagi dengarkan kupingnya dipasang. Birthday. Ya, ora birthday. Apa? Ulangi. Birthday. Ya, baleni sekali lagi. Birthday. Iya, bukan birthday, nek birthday kan ini toh. Birthday. Nek Mbok bilang birthday itu hari burung. Kalau ulang tahun atau kelahiran itu birth. Lidahnya di antara bilebial, di antara dua bibir. Birth. Orang R-nya ditinggalkan. Birth. Ya, ayo semuanya birth. Birthday. Jangan lagi besok murid Espero jangan ada yang bilang birthday lagi ya. Apalagi birthday. Oke? Setuju? Ya, birthday. Congratulations. Contoh yang pertama. Contoh kartu ucapan yang pertama. Congratulations on your graduation. Graduation. Kalau sudah kelas 9 nanti, kamu bakal graduate dari Espero. Kira-kira graduation artinya apa? Sudah. No. Lulus, ya. Congratulations on your graduation. Selamat atas kelulusan. Ya, very good. Nah, ini hope-nya atau wish-nya nggak pakai hope, nggak pakai wish ya, pakai may. May, hope, wish artinya semoga. May you always find new roads to travel. Travel itu nek arep lunga Semarang juk numpak travel, ora ya? Travel itu menjelajahi. Semoga kamu selalu mendapatkan new roads, jalan-jalan baru atau kehidupan yang baru atau pandangan yang baru to travel, untuk dijelajahi. New horizons, to explore. Horizon atau cara pandang yang baru, to explore, untuk dieksplorasi. And new dreams to call on your own. Dan impian-impian baru sesuai kehendakmu. Yang ngirim siapa? Jeffords. Greeting from the Jeffords. Ini yang ngirim, maksudnya pengirimnya Jeffords. Kemudian orang Jeffords ya. Jeffords. Ya. Kemudian ada lagi masih ini achievement-nya graduation. Congratulations. Prayers and blessings on your graduation and success. Doa dan lindungan Tuhan semoga menyertai dalam kelulusanmu dan kamu semoga selalu sukses. Have a blissful future. Semoga masa depanmu blissful.
penuh kebahagiaan. Masa depanmu semoga penuh kebahagiaan. Selanjutnya yang blue ini ada ribbon-nya. Ini achievement-nya adalah new job. Congratulations, you're on your way to do some great things indeed. Kamu akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Congratulations, selamat, and best wishes. Dan semoga segala sesuatu yang best menyertaimu ketika kamu dapat new job. Kemudian, belum terakhir ya. Ini achievement-nya new home. Kasih juga ucapan selamat. Congratulations on your new home. Pindah rumah, kasih ucapan selamat. Achievement-nya new home. Doanya, hope semoga you make many new and special memories. Semoga di rumah yang baru kamu punya many, banyak, new and special. Yang indah dan baru, memori yang indah dan baru. Semoga dengan pindah ke rumah yang baru, kamu punya banyak memori yang bagus, yang spesial, yang khusus, yang indah dan baru. Kemudian selanjutnya. Kemudian bagaimana Pancasila Happy birthday. Yang birthday ini si Nabil. Congratulations on your 15th birthday. I wish you can make your dream come true and good luck. Selamat atas ulang tahunmu yang ke 15th, 15. I wish you, semoga kamu can make your dream come true. Semoga your dream, impianmu come true and good luck. Semoga beruntung. Seperti itu tadi ya yang kita pelajari. Kemudian nanti untuk tugas strukturnya kamu kerjakan activity 4. Di activity 4 petunjuknya bunyinya complete the following conversation using appropriate expression of hope or wish. Jadi ini ada situation 2, ada situation 3, situation 4, and situation 5. Apa yang harus kamu lakukan? Di 4 situation itu kamu complete conversation-nya. Ini kan ada yang bagian blank spaces. Kamu complete, kamu penuhi, kamu tambahkan, kamu isikan menggunakan ekspresi of hope or wish. Jadi tuliskan di sini nanti harapannya apa. Baca dulu situation-nya. Kayak nomor 2. Dayu is going to participate the bike race to celebrate the Independence Day. Dayu akan berpartisipasi ikut bike race, lomba balap sepeda untuk menyelenggarakan hari kemerdekaan. Siti shows her hope. Siti mau menunjukkan harapannya kalau Dayu akan supaya Dayu bisa mendapat hadiah. Dayu bilang, Siti, wish me luck. Kayak merek rokok itu ya, wish me luck. Doakan saya. I will take part, saya akan mengikuti bike race, lomba balap sepeda untuk mengikuti 17-an hari kemerdekaan. Nah, Siti tulis ini nanti. Menurut kamu, Siti itu harusnya bilang gimana? Yang menunjukkan hope atau wish yang isinya ini. Gitu ya. Nah, situation 3 silahkan dibaca. Situation 4 sama mengerjakannya. Situation 5 juga. Intinya, blank spaces ini kamu isikan dengan hope atau wish. Nah, sekarang itu nanti activity 4 kalian isikan di Google Form yang akan saya share linknya lewat grup Telegram kelas ya. Jadi nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan kamu take notes, kemudian you take the picture, kamu foto, and you send your work privately ke saya. Kamu kirim tugas kamu secara private ke saya. Ada yang kebaca, ada yang enggak, ada yang itu kan terlewati. Makanya sekarang pakai Google Form saja, nanti saya kirim linknya. Selain activity 4, nanti yang harus kamu kerjakan juga adalah activity 6.
Bedanya apa? Di activity 6 sama masih isi blank spaces, tapi ekspresinya ditambahi, nggak cuma hope wishes, tapi dikasih compliment. Nah, nanti tuliskan di sini. Nanti diisikan juga. Activity 4 and 6, silahkan dikerjakan di Google Form yang linknya akan saya share. Itu saja untuk hari ini. We have learned a lot ya. Semoga yang sebentar ini bisa kamu pahami, bisa bermanfaat untuk kamu. Setelah ini segera saya share link Google Form-nya di grup Telegram kelas. Remember, what you have to do is you have to do the activity 4 and activity 6. Kemudian saya tunggu pekerjaanmu sampai jam at noon ya. The due time will be on this noon. Jadi saya tunggu sampai jam 12. Paham ya? Paham? Ya. Activity 4 and 6 dikerjakan di Google Form. Saya tunggu sampai jam 12. Oke, kerjakan sendiri. Baca lagi tadi yang sudah kita pelajari. Kemudian saya tidak ingin membaca pekerjaan yang berasal dari Google Translate. I will recognize it. Saya pasti akan mengenali if your work are gone from the Google Translate. Saya pasti bisa mengenali ini yang asli, mana yang Google Translate. Please, percaya sama diri kamu, kamu pasti bisa. Kamu tadi sudah mendengarkan, kamu punya handout-nya, kerjakan sendiri. No Google Translate, oke? Sampai jam berapa nanti? 12. Very good. Okay, I'll see you next week. Ya, I hope we are all will be healthy. Tetap di rumah, pakai masker kalau keluar-keluar. Thank you very much. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Miss. Halo guys. Belum, ini baru berarti mulai ya? Diklik asal aja. Diklik asal saja nanti CTR pesan. Ada yang barengan dulu. Iya, tapi Excel apa Windows langsung? Excel ya? Langsung ya? Excel. Warisan lah. Punya Iya sendiri. dong. Itu kan dimak-mak. Itu belum di copy pas Mbak. Oh iya. Orang pada live meeting ya. Jangan teknologi warisan betah. Apa sih? Tas. Ya, orang tuh. Teknologi. itu kalau di kelas biasanya di apa? Di meetingnya. Iya, mega mudah. Saya di kelas malah rame lagi. Ini belum tak lihat aja. Orang belum dapat.